salah satunya indigo vera, kaliandra, agar ternak kita tetap tenang, sehat, bagus, laku mahal. Udah gitu aja teman-teman. Ini anak Satrio Bawono. Nah ini anaknya Kumbang. Nanti teman-teman yang mau inden nih jantan anak Kumbang. Halo semuanya, sahabat peternakan dimanapun berada, masih bersama channel Ternak Mandiri yang selalu menginformasikan seputar peternakan kambing. Ini di kandangnya Along Etawa Farm, ini di sebelah rumah. Nggak tahu lagi ngapain. Mas, ini lagi ngapain ini? Ngarit meneh ini. Ngarit meneh ini. Oke, kembali lagi teman-teman semuanya subscriber Ternak Mandiri yang setia selalu menonton video-video edukasi kami. Ini lagi ngarit lagi, Mas. Ngarit tapi di samping rumah. Tapi ini ngarit yang alternatif. Nah, ini sistem juga alternatif. Ini juga bisa ditiru. Monggo, ini juga edukasi. Jadi konsep saya yang seperti kemarin, kita edukasikan sistem tanam pohon singkong, terus dipanen daunnya sama buahnya kemarin. Nah, sekarang ini beda lagi. Jadi ini kalau saya di samping rumah, Mas, ini saya tanamin berbagai macam tanduran, maksudnya berbagai macam rambanan gitu, rambanan yang bisa dikonsumsi untuk kambing, dan yang bisa langsung dikasihkan makan, artinya yang aman. Nah, jadi salah satu jenisnya ini namanya indigo vera. Ini daun indigo vera. Nah. Oke, lahan ini hanya beberapa meter aja ini. Oke. Ini cuman kalau dihitung meteran, Mas, berapa ya? Mungkin sekitar 10 meter kali sekitar kali 6 meter. 7-6 meter itu, Mas. Nah, ini lahan seukuran ini aja bisa ditanami. Nah, senumplik ini kalau untuk sekali makan kambing aja, kambing saya yang sekitar di rumah itu di atas 40, istilahnya untuk sekali makan untuk hijauan cukup. Udah cukup ya. Tapi istilahnya cuma untuk penolong saja, alternatif, Mas. Kalau gitu. nggak sempat dan waktunya. Nah, karena ini juga ketepatan, Mas. Nah, ketepatan saya ada tamu, jadi rada kesoren, wedhusnya selam bengok-bengok. Nah, kita ngarit di samping rumah saja. Kita ngarit seperti ini. Jadi ini teman-teman semua bisa sampai contoh. Sebetulnya ini yang paling bagus, Mas. Yang paling bagus itu malah kalau bisa di setiap keliling kandang, keliling ladang itu kan kayak batas tuh, Mas. Yeah. Nah, itu ditanemin yang untuk pakan kambing, Mas, kayak indigo vera. Terus ini daun singkong. Ini nggak tahu namanya, Mas. Ini singkong karet ini, Mas, kayak. Bukan. Hah? Bukan singkong karet ini, Mas. Bukan. Terus ini singkong, ya? Ini mirip tapi beda. Ini daunnya kan nggak lebar-lebar, Mas. Aman. Ini daun singkong karet tapi beda. Ini bukan. Ya? Nah, ini langsung dikasih makan ke kambing, aman ini, Mas. Kalau ini bukan singkong karet. Oh iya ya. Sama lihat. Daunnya beda. Beda. Ini bukan singkong karet namanya. Tapi mirip ya. Mirip. Cuman ini nggak tahu namanya saya. Nah, adik saya nanem, kok saya lihat lenggoh-lenggoh. Ini pertumbuhannya sangat cepat. Pertumbuhannya sangat cepat. Ya saya suka gitu, Mas. Nah, apa ya? Sangat menolong. Tapi ini ada buahnya enggak, Mas? Enggak, ini seperti singkong karet. Jadi dia enggak berbuah, tapi memang diambil daun. Makanya saya bilang tadi, Mas, ini salah satu juga alternatif untuk kita sebagai peternak. Cara wong Jawa ini ukil, jadi opo-opo ditandur. Nah, di pinggir-pinggir pembatas ladang, perumahan kayak ini, Mas, kan. Semua saya tandur, Mas. Apa aja yang ditanam ini? Ini dari apa saja? Ini bahasa Google. Jenenge namanya kalau bahasa Google gamal. Gamal. Nah, cuman kan ini banyak namanya, Mas. Namanya banyak ini. Ada yang resede, ada yang tajer dan sebagainya. Ini. Ada yang terus apa itu tadi? Ini
Nah, ini lam toro, Mas. Tapi ini aman. Karena ini yang setek. Nih. Oh, yang setek. Nih, setekan. Baru Ini tanam ini. Nah, ini dulu dari Abah Safi. Dari Jawa. Dari Blitar. Katanya Abah Safi, kalau yang sistem setek ini dijamin aman. Lam toro itu apa sih bahasa Indonesianya? Aduh, itu saya kurang tahu. Lam toro kalau buahnya namanya. Kalau orang Jawa melanding. Nah, ini terus ada lagi nih. Ini yang paling kambing suka, Mas. Nah, ini mirip sama daun Lam toro tadi. Ini namanya kaliandra. Nah, ini. Jadi kalau saya kayak gitu, Mas. Semua yang pokoknya kambing suka saya tanam gitu aja. Toh artinya kan kalau untuk di pinggiran ladang itu kan nggak ganggu tuh, Mas. Nah, di pinggir, tapi nggak terlalu mepet lah ya. Jangan terlalu mepet ke batas, Mas, nanti malah repot. Nah itu. Dan keduanya istilah kayak gini, saya kepepet kayak gini, nggak bisa ngarit ke ladang. Nah, kambing nggak sampai terlalu berlebihan karena kasihan jerit-jerit, kita langsung bisa ambil pakan di pas di samping rumah. Nah, samping rumahnya aja. Ini sebelah sini. Nah, kandangnya itu. Sampingnya, kandangnya yang di dalam. Nah, jadi kita manfaatkan sebaik mungkin seperti ini. Ini saya tanam juga, Mas. Nah, namanya ini apa lagi ini? Kayak daun waru kecil. Jadi halus, nggak ada bulunya, nggak ada glugutnya. Ya, nggak ada bulunya. Biasanya kan yang di belakangnya ada bulu. Kalau untuk kayu rumah itu kan ada. Ini untuk rambanan saja ini memang. Untuk rambanan. Nih. Nah, asiknya ini, Mas, tanaman-tanaman ini, Mas, ini ditumpang sari, maksudnya dicampur-campur nggak begitu kena sinar pun hidup aman. Artinya masih tumbuh bagus saja seperti ini. Ini kan mepet-mepet, Mas. Ya. Ya istilahnya nggak dapat sinar sepenuhnya, tapi karena dia memang istilahnya nggak tahu sih, Mas ya. Tapi ini tahan. Ini musim panas kayak gini, lihat ya, suket aja, Mas. Rumput aja layu. Aja pun layu. Layu karena musimnya panas, hujan nggak ada, tapi masih subur seger, Mas. Alhamdulillah. Ini karena ini tanaman-tanaman kuat lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu teman-teman semuanya. Jadi kita kalau mau ternak jangan hanya pelajari ternaknya aja, tapi kita juga yang paling penting itu justru malah pakannya dulu. Karena bang pakan kan mudah. Mau maksimal dan tidaknya ternak kita tetap tergantung ini kan gitu. Nah, kalau yang lain baru kita ada tetap tambahan lah ya, ada pendukung kan gitu. Kan. Nah, kalau lahan tidak mumpuni kan kadang nggak semua tuh, Mas. Ya. Peternak itu punya ladang. Kita istilahnya ukil kita yang penting. Ya ada komentar gini, Mas, saya nggak ada lahan terus mau pengen nanam HPT hijauan pakan ternak atau bang pakan itu, Mas. Gimana? Nah, caranya gini, Mas, kita berani spekulasi kalau memang kita ternaknya banyak. Kalau kita keternaknya masih sedikit, skalanya memang masih sedikit, ya kita harus berani ngoyo ngarit kan gitu di lahan, di ladang, di kebun atau di mana rumput dan lain sebagainya. Tapi kalau memang sudah skalanya mumpuni, kayak ada salah satu teman saya, Mas, mitra kita, Mitra Alung. Ya. Jadi dia karena sudah kapasitas produksi itu sekitar induknya kurang lebih 20 ekor, jantan 2. Nah, kalau sudah kapasitas produksi, Mas, kita sewa ladang pun berani, Mas. Oh, sewa. Sistemnya sewa ladang, sistem sewa ladang. Kayak saya itu sewa, Mas. Oh, itu sewa. Ladang sewa. Saya 1 meter aja nggak punya ladang, Mas. Saya berani sewa ladang. Nah, hitung-hitungan saya begini. Sewa ladang ini nanti hasil untuk membayar sewanya nanti saya bayar dengan panen dari singkong tadi. Kayaknya masih sisa itu, Mas, kalau panen. Nah, singkong tadi untuk membayar sewa sama kalau masih sisa buat beli pupuknya, Mas. Nah, kalaupun saya nggak dapat untung sama sekali dari hasil singkong, nah kita dapat untung pakan selama kurang lebih 10 bulan. Nah, kambing dipelihara 10 bulan, Mas. Kambing hamil sampai beranak, anaknya udah laku. Istilahnya kayak gitu. Untung. Nah, masih untung. Nah, gitu. Jadi teman-teman kalau memang sudah kapasitasnya mumpuni, monggo. Kita berani spekulasi. Yang penting pelajari.
pelajari konsepnya bagaimana, sistemnya bagaimana. Tapi kan nggak semua begitu, Mas. Ya. Nah, ini kan yang kita edukasikan ini kita memanfaatkan lahan. Lahan Nah, kosong. kalau ada lahan kayak perumahan, ini kan saya memang alhamdulillah saya dulu ada perumahan samping. Dulu saya cuma rumah sebatas rumah aja tanah saya, tapi samping ini dijual. Alhamdulillah saya ada rezeki, saya beli. Nah, ini berhubung belum ada bangunannya, ya daripada kosong toh, Mas. Ya, Nah, daripada kosong, tambahan. ini saya tanemin jagung juga nggak seberapa, tanemin singkong juga nggak seberapa. Kita tanemin yang tanaman-tanaman di sini tahan, artinya tahan jangka panjang. Terus dikasih makan kambing langsung aman, istilahnya kayak gitu. Nah, makanya seperti salah satunya indigo vera, kaliandra, daun singkong ini, singkong karet juga saya tanam. Singkong karet itu kan malah pertumbuhannya cepat toh, Mas. Ngomongin protein juga tinggi. Nah, ngomongin keamanan tergantung. Sebetulnya kan gitu. Ya. Kalau kambing sudah biasa aman, yang penting juga kambing jangan terlalu lapar. Istilahnya kayak gitu, Mas. Jadi untuk teman-teman semuanya jangan dibuat ribet. Wes toh sing tenang, mudah mungkin. dipermudah gimana caranya kita agar nggak gembrungsung, agar ternak kita tetap tenang, sehat, bagus, laku mahal. Udah gitu aja teman-teman. Jadi nanti kita coba pakan-pakan yang kayak gini, gimana kambing itu responnya. Makane pi, mangane pi, seneng apa ora. Saya lanjutkan ngarit dulu ya teman-teman. Lanjut ngarit. Ini lanjut ngarit. Sore, jadi kambingnya harus segera diberi pakan. Selak mbak. Nah ini teman-teman, jika di sebelah rumah atau sebelah kandang ada lahan walaupun hanya ukuran tidak seberapa luas, bisa ditanami HPT, hijauan pakan ternak, untuk dijadikan stok di kala kita waktunya sudah sore, jadi bisa ambil di sebelah kandang. Daun nangka ini ya kambing sangat suka. Jadi tanaman yang bisa dijadikan pakan itu ada baiknya ditanam ya. Seger daun nangkanya. Oke, bolo-bolo, ini langsung dipakai nih. Nah, begini kalau metode saya ini malah, kalau saya, menurut saya ini metodenya metode orang terdahulu sebetulnya. Walaupun mungkin orang terdahulu nggak sedetail ini. Nah, ternyata memang fungsinya sangat banyak, sangat baik. Jadi dulu, Mas, pas saya dibelajari ngarit karo almarhum bapak, gula ngarit gur sak jenis seneng nih Kang. Iso nih ngarit gur. Maksudnya satu jenis. Oh, gur iki kita. Nah, kalau orang dulu bilang itu ngarit itu kalau bisa campur-campur. Nah, tujuannya kalau orang dulu sebetulnya biar kambingnya seneng. Sebetulnya hanya biar seneng. Tapi ternyata setelah saya amati, Mas, kambing selain tambah senang, dari beberapa jenis dedaunan ini, hijauan ini kan kandungannya beda-beda, Mas. Beda-beda. Kayak di proteinnya, di serat dan lain sebagainya. Di sini kita tahu ternyata. Jadi kambing selain lahap, seneng, terus juga otomatis secara kebutuhan terpenuhi. Karena kita bisa lihat, ini sudah nggak nyusu, Mas. Kambing-kambing ini sudah lepas HP, padahal kambingnya secara umur masih sangat muda. Ini sekitar 4-5, belum ada 5 bulan, 4 bulanan. Tapi kan secara postur sudah mumpuni, ya, karena makanya cukup. Bulunya juga kan halus.
badannya istilahnya nggak sampai kantrak, karena kita prioritaskan pakan dengan ramban. Kalau saya lebih condong ke ramban, yang penting ramban dengan bentuk jenis apapun hijauan, yang penting ramban. Bukannya kita artinya nggak boleh memakai rumput, boleh saja, yang banyak rumput monggo. Tapi saya lebih suka memang kalau tanam kan enak ramban, ya. Kan gitu. Kita bisa tanam sendiri, istilahnya kayak gitu, yang seperti kita ulas tadi. Nah, jadi seperti Indigofera, daun singkong, daun kaliandra, campur-campur. Terus apalagi yang saya menek tadi, Mas, itu daun nangka itu nomor 1. Jadi teman-teman yang kok katanya nggak berani ngasihkan kambing daun nangka, itu salah teman-teman. Katanya kok nyepres dan lain sebagainya. Nah, itu kan kadang-kadang kan teman-teman, wah, lek dipakan godhong nongko cangkeme nyepres, gak apa-apa. Cemong. Toh kambing itu sebetulnya di bulu-bulu kambing sebetulnya semua ada kadar minyaknya, Mas. Nanti lepas sendiri. Seperti itu. Yang penting itu bukan penampilannya, yang penting kesehatannya. Apa kambing itu proteinnya kebutuhannya tercukupi, sehat, lemu kan gitu. Tapi kalau daun nangka itu udah layu apa tetap ini cemong-cemong? Sebetulnya malah enggak kalau sampai layu, kan gitu. Karena ini dadakan. Nah, kan ini dadakan. Tapi yang pasti kalau saya bukan soal itunya, manfaatnya. Oh iya. Karena kalau daun nangka setahu saya itu malah yang bisa dikatakan hijauan dengan kadar yang lengkap, seratnya tinggi, proteinnya cukup. Dan untuk sumber energinya sangat-sangat lumayan, sangat tinggi. Karena rata-rata kambing-kambing lesu, kurang sehat, untuk memulihkan tetap daun nangka, Mas. Jadi daun nangka itu termasuk pakan terbaik. Kalau nomor 1 nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nanti ini saja planning saya nih, nanti yang alhamdulillah saya udah dapat ladang. Alhamdulillah terima kasih. Saya udah dapat ladang ini. Nah, nanti ladang akan saya tanami pinggiran semua itu 50% saya tanami pohon nangka. Tapi kalau bisa nangka kecil, teman-teman. Kan ada nangka dak, kalau bilang nangka yang daunnya besar-besar itu yang bagus yang nangka kecil. Kita tanam pinggiran aja, kasih selah 1 meter atau 2 meter untuk khusus rambanan. Dicampur kayak daun randu, daun Indigofera, daun gamal tadi dan lain sebagainya. Sudah aman bolo-bolo. Punya lahan 1/4, setengah hektar, apalagi sudah punya lahan yang 1 hektar. Walah, wis ngopain wedhus 20. Seperti yang saya sambung tadi. Kita sambung tadi, saya pernah punya cerita tadi kan, bercerita bahwa saya punya mitra kita itu pelihara kambing betina kurang lebih 20 ekor, jantannya 2. Dia berani nggak, istilahnya beralih dari pekerjaannya yang tadinya petani sayur, dia berani banting setir lah istilahnya, dia fokus ke ternak. Ya tetap ke ladang artinya. Cuman ladangnya ini malah nggak terlalu diprioritaskan. Pokoknya ladang itu terawat aja, tanaman-tanaman yang istilahnya kayak singkong, jarak jauh, jangka jauh nggak begitu ngerumat, Mas. Lebih fokus ke ternak. Kata dia, ngomongin keuntungan, kita nggak ngomongin perbandingan loh, Mas ya. Ngomongin keuntungan, kita tetap bisa dapat sangat keuntungan. Dengan 20 induk, 2 jantan, kita nggak kerja berani. Istilahnya kayak punya ladang, kita istilahnya kalau punya ladang, hitung-hitungannya kita tanam butuh pupuk kan gitu. Ya. Tanaman butuh pupuk. Nah, kalau di ternak istilahnya hitung-hitungannya kayak beli sentrat, beli polar itu gama onggok. Hitung-hitungannya kayak kita punya ladang, kita beli pupuk. Jadi konsentrat sama ampas singkong itu anggap aja kalau kita punya ladang beli pupuk. Nah, sisanya kita bisa ngarit. Kalau kita punya ladang, kita ke ladang, kan gitu. Ya. Nah, kita punya ternak, kita ngarit. Nah, nanti dalam kurun siklus kurang lebih di angka 10 bulanan, ngomongin keuntungan kalau kita hitung-hitung, tetap semua ada kontribusinya. Dan kalau memang sudah sangat-sangat memahami konsep dan sistemnya,
sangat tidak menutup kemungkinan. Ngomongin perbandingan, nggak jauh kalah Mas. 20 ekor, ngomongin secara matematik, 10 ekor beranak 1, 10 ekor beranak 2. Sudah 30 ekor cempe Mas, itu udah 30 ekor hasil istilahnya. Itu hitung-hitungan sama kita punya kita usaha ladang setengah hektar, 1 hektar, kita berani. Ini bukan teori, kan sudah dipraktekkan. Nah, maksudnya tapi maaf, artinya kita garis baik, kita bukan memperbandingkan atau gimana. Artinya kita tetap sebetulnya walaupun ternak, kalau kita tahu konsep dan sistemnya, apapun usaha kita, sebetulnya sama saja nanti kontribusinya. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya tukang ngarit, pahami, pelajari, westo, merdeka, aman, sejahtera. Duit cempe-cempe ini lho Kang, kayak mana ayu-ayu ini Oh, ayu-ayu ini. Apa yang nggak pengen ini sekarang alhamdulillah sudah terkumpul 15 ekor Mas. 15 ekor. Nah, 15 ekor ini. Harga, ya. Ini cukup keluar dari induk kemarin 15 ekor 8 induk Mas. 8 induk. 8 induk keluar 15 ekor. Jadi teman-teman, walaupun saya juga jual, artinya nyuplai, jual, karena hobi saya itu sebetulnya breeder juga. Jadi tetap saya melihara untuk skala di breeding sendiri. Alhamdulillah memang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ekor Mas. Ada 8 ekor induk. Memang itu saya buat celengan lah. Buat tabungan sama ya mau nggak mau jiwa Mas. Kita jiwanya jiwa peternak, jiwa breeder. Kalau suruh ninggalin sama sekali nggak breeding nggak bisa Mas. Ya, kalau cuma jual beli kan ya seperti itu di ya tetap itu karena saya sudah ada tanggung jawab jual beli, tetap jual beli aman, nggak usah khawatir untuk mitra. Tapi memang ini hobi saya. Sehingga ini gitu Bang. Lek duit cowok cempe ayu-ayu ini gitu. Payuh kupingnya ini Bang. Ngene iki ndas-ndasan ngene iki awak-awakane ngene iki. Iki jelas di screenshot. Yes. 15 ekor padang to Kang. Ngene iki adol 3.000 4.000 prak royokan. Hasil breeding Mas Alum sendiri. Ini hasil murni, ini anak Pulung Jaga, Kak Pulung, anak Denjaka. Ini anak Satrio Bawono. Nah, ini anaknya Kumbang. Nanti teman-teman yang mau inden nih jantan anak Kumbang. Aman bola-bola. Nah, ini ada juga penampakan tong bacil. Ini apa ini? Oh, ini. Ini. Kalau pengen tahu ini, jelas ini apa kok memelihara kambing seperti ini? Ini namanya kambing nutwah asli Sumatera, Mas. Jadi kita uri-uri, nah, kita lestarikan nutwah, tapi memang skalanya untuk koleksi aja Mas. Soalnya kalau untuk ini kalau malam dikeluarin ya. Kalau kita pelihara agak banyak, agak berat Mas, karena ini ukurannya kan daging. Ya. Kalau untuk di wilayah sini kita nggak ketemu. Jadi hanya saya senang aja Mas. Buat koleksi paling. Nah, sama juga saya ini untuk pembelajaran teman-teman semuanya. Jadi kadang-kadang memperbandingkan kambing PE itu lama beranaknya, ada yang bilang hamilnya 9 bulan, ada yang bilang jangka waktunya 1 tahun cuma 1 kali. Enakan kambing kacang cuma 1 tahun bisa 2 kali. Saya sudah praktekkan. Sama Mas, proses malah kadang-kadang cepet PE Mas. Cepet PE. Nah, PE itu saya ada 1, 2, 3 induk. Yang 1 tahun bisa 2 kali karena anak umur 20 hari sampai 1 bulan itu sudah birahi lagi. Kan udah 1 tahun 2 kali. Itu kalau soal itu Mas, itu metode. Kita sudah jelaskan di review sebelumnya. Nah, ya toh, di Mas Aris yang datang itu kita sudah jelaskan. Ini sebetulnya kalau sistem alami, anaknya diikutkan induknya, ya enggak 1 tahun 2 kali Mas. Wong nyatanya anaknya ini dulu sampai 3 bulan ya belum minta kawin kok induknya. Gimana ciri-cirane? Metengnya tetap 5 bulan, anak 3 bulan 8 bulan. Jadi walaupun kambing kacang ini hamilnya tetap sama ya, tetap sama. Buntingnya. Masa bunting tetap 150 hari. Kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan. Itu teman-teman. Tak kira 4 bulan apa berapa bulan dah. Jadi teman-teman, jadi
Jangan berharapan macam-macam. Ini saya pelihara, ini saya cuman koleksi aja. Soalnya ada yang bilang, apa pesugihannya Mas Along itu? Bukan, ini malah ngentek-ngentek ini. Wah, ini yang pakan ngentek-ngentek kok pesugihan kepiye. Ya, ini buat inilah apa? Praktek ingin tahu apa iya apa enggak kan katanya lebih cepat atau gimana kan sudah dipraktekkan Nah, sama Mas. ini sekarang kita lihat pakan yang saya bilang tadi, Kang. Daun singkong yang menyerupai daun singkong karet. Itu aman untuk dikasihkan Oke, makan. kita langsung. lanjut ke sana ya. Nih, kita langsung kasih makan. Nggak perlu di layukan, di PP dulu. Ini daun singkong enggak tahu Nih. namanya daun singkong Ini apa. nggak tahu namanya saya. Jadi daunnya lebar-lebar dan tebal. Nah, Lahapnya. aman ini. Oh, daun singkong yang menyerupai daun singkong karet tadi ya. Ini 3 uwet saja, Mas. Sudah. Nah, ini 3 uwet saja ini. 3 wet alias 3 batang. Nah. Nih, jadi teman-teman semuanya, jadi untuk edukasi teman-teman semuanya ya. Nah, oke. Jadi sampai di sini dulu review dan edukasinya. Kita akan sambung lagi. Nanti akan ada edukasi lagi, review yang saya bilang kemarin. Kita kan pas ngarit jabut singkong, Kang. Ya. Nah, ini belum saya kasihkan makan. Oh ya ini. Nah, ini kita ulas lagi teman-teman. Nanti di review selanjutnya. Ya, Kita biar review. tidak terlalu panjang. Nah, caranya bagaimana, sistemnya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Kambingnya bagaimana, istilahnya ngerespon pakan seperti ini. Oke, Kita akan siap. ulas lagi di episode selanjutnya. Jadi untuk kali ini video kita sudahi dulu. Semoga ini bermanfaat. Tetap dukung channel kita dan terus istilahnya lanjutkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam ngarit merdeka.